Pak Erdison. Oke, Selamat siang Pak Bismil. selamat siang Bu Retna. Apa kabar Bu Retna? Kayaknya lagi di mana nih? Lagi di bis ya? Iya Pak, Wah, lagi PPKM di masih jalan. PPKM masih jalan-jalan Bu ya? Harus Pulang kampung tuh Bu Retna. Iya, tetap pulang jalan kampung. Pak, nggak bisa nggak. Mudik. Iya. Selamat siang Pak Bismil. Selamat siang. Maaf baru selesai Siap Pak Bambang. nguji Siap. seminar. Pak Bambang Ya. sibuk banget Saya hari lagi ini. makan nih, saya tutup ya kamera ya. Kamera saya tutup ya. Siap Pak Bambang. Iya. Bu Evi, Silakan. Bu Evi, Baik. apa kabar Bu Evi? Bu Evi, tim saya. Pak Freddy, apa kabar Pak Freddy? Oh, baik Bu Retna. Damang ini Bu Retna lagi di jalan ya. Silakan Bismil udah mau mulai dulu. Iya. Silakan Pak Bismil. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat datang Bapak Ibu dosen Fakultas Teknologi Kedirgantaraan. Saya di sini langsung jadi panitia dadakan sebagai moderator nih. Jadi kita semi formal aja Bapak Ibu. Untuk kegiatan kita hari ini lebih ditekankan karena memang silaturahmi dan ada beberapa kegiatan yang memang perlu interaksi meskipun lewat media virtual, mungkin nanti akan dipaparkan oleh Bapak Imron Rosadi untuk kegiatan kita. Jadi di awal saya sampaikan dulu bahwasannya untuk semester ini kita akan melaksanakan kegiatan perkuliahan masih dalam bentuk daring, namun ada skema kegiatannya itu diatur dalam bentuk platform Spada. Nah, nanti bagaimana cara kerja Spada ini Bapak Ibu nanti akan disampaikan oleh Bapak Imron. Namun sebelum itu, sebelum kita mulai acara, marilah kita mengucapkan hamdalah. Semoga kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Baik. Amin. Mungkin untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu juga punya kegiatan yang lain. Kita langsung saja mulai kegiatan kita pada hari ini, yaitu pembukaan oleh Dekan Fakultas Teknologi Kedirgantaraan, yaitu Bapak Insinyur Freddy Franciscus MM. Kepada Bapak Freddy kami persilahkan waktu dan tempat. Baik, terima kasih Pak Bismil. Pak Bismil tolong di off-kan ya. Oke, karena ini tadi wifi saya sempat keluar nih. Mungkin maklum lah ini dipakai rame-rame. Jadi kalau sedang on semua kadang-kadang naik turun. Mudah-mudahan ini terdengar semua ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sejahtera buat semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat izinnya kita dapat berkumpul walaupun secara virtual di sini ya. Yang pada hari ini itu adalah rapat biasa rutin, rapat dosen sebelum kita mulai semester ganjil. Semester ganjil 2021-2022. Tadi saya lihat para senior masih sehat-sehat, Pak Sukamto, AI. Kemudian juga ada Pak Marsudi. Jadi saya sapa satu-satu dulu. Kemudian juga para senior, Pak Bambang tadi mana? Pak Bambang BPP. Senior juga, mulai dari senior dulu. Oh, jangan lupa Ibu juga, Bu Tutu, Bu Himayanti. Hadir, Pak, baru ketemu tadi kan. Iya, betul. Juga Pak Kuadrian juga termasuk senior karena sudah pensiun juga. Yang lain-lain masih muda-muda nih. Dari yang saya lihat tuh di sini ada Mbak Tri, ini nggak kelihatan ininya ya videonya, Mbak Tri.
Terus Pak Ardison, kawan kita yang sedang ada di villa sana, Pak Eriko sebelah kiri situ juga ada, Mbak Erna ya, Mbak Erna Sevilla. Puncak. Lagi di puncak ya Pak Edison juga. Kemudian ada Mbak Rintia Yuniasar. Oh ini ya Inggris ya. Yes Ibu. Kemudian Pak Edi Alimin. Oh ini Pak Edi Alimin. Ini sebulan senior lagi ini. Tokoh di FTK Unsurya juga. Dan Bu Evi. Halo Bu Evi. Terus Bu Retna tadi yang masih di jalan kayaknya. Itu yang nampak di layar saya. Kalau others is not appears here, but I will let me see from dari mana, dari asam nggak keluar. Oke, yang lainnya ada Pak Ahmad Khaironi, Bu Aprilia, Ya, Pak. kemudian yang belum tersapa tadi Pak Bu Endah, Pak Eriko. Bu Endah mungkin sambil mendengarkan itu ya. Ada acara dengan Diki juga. Oh Pak Eriko sudah, Mbak Erna sudah tadi. Bu Evi sudah, Faradiba, oh Mbak Faradiba ya, ada Fai. Siapa ya Pak Fai ya? Oke, bye-bye. Fai. Kemudian Pak Isukamto sudah disapa, Cak Imron Rosadi, anak ini milenial yang akan menyampaikan nanti masalah atau LMS ya bagaimana pakai. Ada Pak Mufti Arifin juga. Kemudian Prodi Pak Kuadrian sudah, Pak Yunus oh nggak kelihatan tadi layar ya Pak Yunus, sama-sama nguji. Kemudian Pak Burat Nadwi sudah, Bu Ridia sudah, Pak Ronald Putra ya nggak kelihatan juga di layar, sama Pak Putri Januarsi. Oke, semua sudah saya sapa. Jadi hari ini kita rapat dosen. Saya hanya mengingatkan aja bahwa kalau dosen baru kayaknya nggak ada ya. Apa ada? Kalau ada dosen baru itu bahwa kita yang umum-umum aja 70% kalau ini ya, kalau absensi, apalagi. Terus kita masih tadi sudah disampaikan Pak Bismil, kita masih ini Pak Sahril baru masuk ya Pak Sahril. Terima kasih, Pak. Kita juga masih daring ya, masih online, belum ada pengumuman untuk dikombinasi ada beberapa tapi belum diumumkan untuk semuanya tatap muka belum. Nanti kami akan sampaikan kalau ada pengumuman itu. Tapi sementara kita daring. Nah, kaitan dengan daring hari ini yang pertama nanti diisi oleh Pak Imron. Cak Imron sebentar lagi akan memaparkan bagaimana memakai LMS untuk pengajaran ini untuk pakai Sepada Unsurya nanti. Ya, nanti silahkan tanya-tanya aja. Kalau yang masih belum jelas juga, silahkan nanti dengan Cak Imron dicatat ininya nomor HP-nya, bisa secara personal atau WhatsApp. Ya, nanti akan disampaikan oleh Cak Imron. Setelah itu nanti mungkin oleh Bu Endah atau Pak Mufti akan menyampaikan masalah RPS ya, karena kita memang harus menyampaikan RPS kepada Kaprodi, baik itu di TP maupun di AE. Itu mungkin sekedar pengantar dari saya. Mungkin kita yang umum-umum sudah bapak-bapak dan ibu-ibu ketahui semua, tapi khusus hari ini adalah tentang LMS karena kita akan diminta untuk mengajarnya lewat LMS pada Unsurya. Jadi ada satu aplikasi baru yang connect ke LL Dikti. Gitu. Itu yang penting mungkin yang harus kita ketahui. Kalau yang lain-lain Bapak Ibu norma-norma pengajaran juga sudah tahu karena sudah berpengalaman dan rata-rata sudah pernah mengajar semua, belum nggak ada yang baru-baru di sini. Itu saja, terima kasih. Selamat menikmati untuk virtual di sini. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan nanti tentang LMS dan RPS, kita buka nanti diskusi. Silahkan Pak Bismil, itu aja. Terima kasih. Kalau ada kurang-kurang, mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketidaksempurnaan milik saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Freddy atas pengarahannya mengenai kegiatan kita pada hari ini. Jadi
Mungkin untuk kegiatan pertama Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu berkenan, itu bisa juga dibuka laptopnya terlebih dahulu, karena memang ini syarat dengan praktek, karena kalau hanya dilihat aja Pak Imron yang akan yang akan menampilkan share screen-nya ke kita semua, nanti ada beberapa hal yang mungkin Bapak Ibu nanti lupa atau terskip. Jadi mungkin kalau memang berkenan Bapak Ibu atau lagi dalam kesempatan bisa buka laptop, ya monggo aja dibuka laptopnya. Kita masuk ke sesi pertama dalam virtual kita hari ini, yaitu pengarahan tentang Learning Management System atau LMS Unsurya atau Spada Unsurya oleh Bapak Imron Rosadi. Silahkan waktu dan tempat Pak Imron. Oke, Pak Imron. oke. Terima kasih Pak Bismil telah memberi kesempatan saya untuk istilahnya bukan mengajari tapi sharing tentang bagaimana penggunaan LMS Spada Unsurya. Jadi nanti ibu-ibu atau bapak-bapak di sini yang sudah terbiasa menggunakan Spada Dikti itu akan beda dengan Spada yang digunakan di Unsurya karena beda platform. Halo, Pak Imron, suaranya mungkin berdenging ya? Suara Iya, berdenging iya, dari Pak. mana ya? Udah Pak. Yang satu dimatikan speakernya Pak Imron. Oh, Iya. Bentar, Pak. Oke, sudah Pak. Oke, sudah tidak berdenging lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, udah ya? Tidak ada ya? sudah Pak. Oke, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan istilahnya sharing tentang bagaimana penggunaan LMS pada Unsurya. Karena nanti bapak-bapak, ibu-ibu di sini diwajibkan harus menggunakan Spada. Karena Spada nanti sebagai platform integrasi antara sistem di Unsurya, sistem di Dikti. Jadi bapak-bapak atau ibu-ibu di sini tidak usah seperti kemarin istilahnya mengabsen secara manual, kemudian memberikan print screen bukti pembelajaran kita, ataupun istilahnya mengirimkan secara langsung ke mahasiswa atau ke grup mahasiswa materi-materi pembelajaran, karena semuanya akan bisa diatasi atau tertangani oleh penggunaan aplikasi ini. Oke. Yang pertama yang perlu dilakukan Bapak Ibu di sini adalah masuk ke webnya. Saya akan share screen di sini. Buka apa dulu ya Pak ya? Google ya. Oke, yang pertama Bapak-bapak atau ibu-ibu di sini langsung ke Google, bisa google.com bisa. Istilahnya search engine-nya. Kalau saya di sini otomatis Google, kemudian klik spada.unsurya.ac.id. Nah, nih akan masuk ke web seperti ini, tampilannya akan seperti ini. Bagi Bapak atau Ibu di sini yang belum memiliki aksesnya, tidak usah bingung, karena di SIA Unsurya itu ada fasilitas yang bisa digunakan untuk langsung terintegrasi ke sini.
Caranya bagaimana? Masuk ke SIA biasa ya. Websitenya dosen di sini. Setiap dosen insya Allah sudah punya ya. Karena nggak tahu kalau dosen yang dari luar mungkin belum punya, nanti bisa menghubungi pihak Puskom Info dari Unsuria. Tapi dosen yang sudah istilahnya bisa mengakses SIA dosen Unsuria itu bisa. Jadi Bapak Ibu langsung ke menu utama di sini, kemudian biodata dosen. Nah, ini kebetulan biodata saya. Di sini ada namanya email kampus @unsurya sinkron e-learning. Nah, di sini Bapak dan Ibu yang kosong, yang masih kosong, itu harus diisi dengan email yang telah diberikan Unsuria. Jadi kalau masih kosong, silakan Bapak Ibu diisi. Misalnya punya saya di sini irosadi@unsurya.ac.id. Oke. Nanti setelah selesai simpan perubahan. Nah, ini otomatis akan menjadi akun atau username dari Spada Unsurya atau LMS yang kita akan gunakan sebagai media pembelajaran. Oke, saya akan langsung pindah ke sini. Nah, kalau sudah dimasukkan ke dalam biodata yang di SIA dosen, kita tinggal klik login using your account on. Nah, ini klik Google di sini. Nah, dia akan langsung masuk ke sistem LMS. Tampilan pertama jika kita pertama login itu akan seperti ini Bapak Ibu. Tanya. Pak, izin tanya Pak. Oke. Izin bertanya Pak. Itu Iya, bisanya masuk ke silakan. sini bagaimana Pak? Bisanya masuk ke LMS, layar LMS-nya bagaimana tadi Pak? Dari SIAKAT, dari SIA. Oke Bu. Pertama Nah, ini. Ibu masuk ke SIA dosen. Iya, SIA sudah dosen Pak. ya Bu ya. Kemudian Ya. di situ ada biodata dosen. Dicek Ibu Iya. apakah kolom yang di bagian email kampus @unsurya.ac.id terus ada buka kurung sinkron e-learning ini, kalau sudah terisi, jadi Ibu sudah bisa langsung nanti bisa masuk. Tapi jika belum terisi, Bapak Ibu harus mengisinya terlebih dahulu. Kemudian misalnya Pak, saya tidak punya email Unsurya, nanti bisa menghubungi Puskom Info Unsurya, nanti akan dibuatkan email dari kampus. Nah, contoh emailnya seperti ini. Di belakangnya pasti ada @unsurya.ac.id. Di sini. Nah, kalau sudah terisi atau sudah diisi, klik simpan perubahan. Di Sudah? sebelah mana ya Pak ya? Di kolom Di yang mana paling Pak? bawah, Bu. Oh, paling bawah. Paling bawah. Nah, simpan perubahan. Paling bawah. Web paling bawah, Bu. Pak Imron, Nomor. kalau pakai Gmail yang pakai bukan Unsurya harus dirubah ya? Harus dirubah, Pak. Oh ya. Karena di sini email kampus @unsurya.ac.id. Itu harus minta ke kampus, Pak, karena Udah, otomatis... saya udah ada, tapi di sininya terisinya email saya yang pribadi. Oh, silahkan diganti, Pak. Diganti Harus dengan dirubah, email ya? yang dari Unsurya, Pak. Ini Oke. tulisannya yang Ya, Bu nomor Himayanti. nomor registrasi sertifikasi dosen itu yang di situ Pak atau di mana Pak? Bukan, Pak. Bukan, Bu. Yang Yang- paling di menu, terus biodata dosen, Iya sudah. kemudian Paling bawah. ada beberapa kolom. Di Iya. bagian kolom email kampus @unsurya.ac.id. Di bawahnya ada kolom, Bu. Nah, di situ Oh, ini. diisi dengan Ada ya, Bu. Pak, sudah ada. Ada nama Kalau saya di sudah situ. ada, Bu, berarti tinggal simpan perubahan. Ya, simpan Sudah, perubahan. Bu ya. Kalau Yang biru sudah, Ya. kemudian Ibu di sini masuk ke Spada, alamatnya Bu ya, alamat webnya Spada SPADA _Unsurya. Sudah. Pada
Maaf. titik unsurya Titik unsurya dot ac dot dot ac id. dot id. Iya, di enter Bu. Nanti langsung masuk ke tampilan seperti ini Bu. Tunggu, Oke. itu ditaruhnya di mana Pak? Taruh dulu. Sebentar Pak, email kampus. Oh, email kampus saya tuh email saya harus diganti ya? Email kampus, email yang domainnya kampus Bu, unsurya.ac.id. Email Kalau kampus. Gmail berarti bukan email kampus Bu, tapi itu Maksudnya gitu. email pribadi. Oke, setelah itu kita langsung login. Loginnya kalau sudah tadi kita sudah memasukkan email ke biodata yang ada di SIA dosen Unsurya, itu langsung klik di bawah sini Bapak Ibu, ada login using your account on. Klik di sini Bu. Nah, nanti di sini akan ada misalnya Ibu di komputernya, Bapak Ibu misalnya di komputernya sudah ada login Gmail sebelumnya atau email sebelumnya. Di sini karena saya ada 2, email pribadi saya dan email yang saya punya dari Unsurya, Bapak Ibu klik email yang ada domainnya Unsurya, yaitu @unsurya.ac.id. Jangan diklik gmail.com karena itu bukan email dari kampus. Nah, setelah itu, setelah diklik, ini akan otomatis akan masuk ke Sepada Unsurya. Tampilannya akan seperti ini. Belum ya, salah ya. Kayaknya saya salah nih. Seperti ini Bu ya. Kalau sudah masuk seperti ini, berarti kita sudah siap menggunakan LMS Unsurya atau Sepada Unsurya. Kita sebutnya Sepada aja Bu ya. Sepada, Bapak Ibu, kita sebutnya Sepada. Sepada sudah ready digunakan. Oke, tampilannya akan seperti ini. Kalau belum tampilan seperti ini, mungkin ada kolom connecting with Sepada Dikti, itu silakan diisi jika Bapak Ibu memiliki Sepada Dikti. Karena beda Bu ya, Sepada Unsurya dan Sepada Dikti beda platform. Makanya harus dikonekkan. Kalau punya saya, karena sudah dikonekkan, tampilannya akan seperti ini. Tapi kalau belum dikonekkan atau belum terhubung, itu biasanya di bagian bawah nama kita, itu ada kolom untuk atau form untuk menyambungkan atau mengkonekkan antara Sepada Unsurya dan Sepada Dikti. Ini juga menyangkut pelaporan Bapak Ibu nanti ke sisternya Dikti dan sebagainya sebagai bukti kenaikan pangkat, in-passing dan sebagainya. Jadi seperti ini Bu. Kalau sudah tampilannya seperti ini, berarti kita. Saya mau nanya. Ya. Iya Pak, silakan Pak. Saya udah kebuka ininya email, username sama ID-nya apa ya untuk masuk Sepada? Sepada Dikti Pak. Yang Sepada Unsurya. Oh, kalau Bapak pakai username, sorry Pak, saya logout lagi. Kalau Bapak menggunakan akses to platform ini, yang sini Pak ya. Username dan password sini, Bapak minta ke Puskom. Tapi kalau Bapak menggunakan email Unsurya, itu langsung klik di bagian sini Pak, Google di sini Pak. Login using your account on Google. Jadi kalau Bapak menggunakan email Unsurya, otomatis terkoneksi Pak. Tapi kalau Bapak belum punya, karena mungkin dari dosen kampus lain, itu nanti mungkin bisa dibantu oleh pihak FTK untuk memintakan username dan passwordnya di sini. Ada. Bentar ya. Saya cari dulu. Kalau sudah, nanti klik sini Pak, langsung otomatis. Nah, di sini karena saya ada 2 akun email yang maksud saya terdaftar di komputer saya pilih yang dari Unsurya, yang domainnya unsurya.ac.id. Nah, seperti ini Pak. Kalau sudah seperti ini, kita ready, kita sudah siap untuk melakukan pembelajaran menggunakan platform Sepada Unsurya.id. Nanti tinggal cara-caranya gimana.
Nah, saya ingatkan Bapak Ibu, jika belum terkoneksi dengan Spada Dikti, biasanya di sininya beda tampilan dengan punya saya. Silahkan form itu diisi sesuai akun Spada Dikti. Spada Dikti beda lagi Bu, beda akun. Karena itu platformnya bukan di bawah kampus, tapi di bawah Dikti. Nah, biasanya Bapak Ibu perlu daftar dulu di Spada Dikti. Nanti form itu diisi ke fasilitas yang ada di sini. Oke. Nanti setelah itu bisa terkoneksi. Oke. Sudah bisa semuanya ya Bapak Ibu. Nah, ini tampilannya. Belum tentu. Kemudian nyari jangan ini. bingung dengan masalah. Iya Pak Edi? Lagi nyari email saya punya. Oh iya Pak, nanti bisa ditanyakan kalau memang lupa, nanti bisa ditanyakan ke pihak Puskominfo. Nah, nanti bisa dibuatkan baru jika memang sudah tidak aktif, atau nanti jika passwordnya juga lupa, nanti bisa diperbaharui juga lewat Puskominfo. Oke, ini tampilan awalnya, ini di dashboardnya. Nah, Ibu jangan bingung, Bapak Ibu jangan bingung dengan tampilan di sini, karena ini akan otomatis akan ada sesuai dengan jadwal pengajaran Bapak Ibu. Jadi semua yang ada di sini, kalau punya saya, karena saya ngajar misalnya analisa komputasi, nah, otomatis di sini akan ada. Nah, ini akan otomatis, jadi Bapak Ibu tidak usah hiraukan ini, karena ini akan otomatis akan ada karena sudah diset oleh pihak kampus. Nah, jadi jumlahnya disesuaikan dengan jumlah jam pengajaran Bapak Ibu di sini. Oke. Usul Pak Imran. Iya Pak, silakan Pak Godrian. Ini bisa dibikin video nggak ya? Mungkin teman-teman yang lupa kelewatan gitu, sehingga nanti temu Oh iya ulang Pak, lagi. ini sudah di-record Pak. Oh iya, Oke, makasih. Sudah di-record, nanti hasil hasil rekamannya bisa di-share di grup dosen FTK Pak. Oke, ini tampilannya semuanya seperti ini. Nah, ini masing-masing user atau masing-masing dosen itu akan beda-beda, Bapak Ibu. Disesuaikan dengan jumlah jam ngajarnya. Mungkin ada yang lebih scrollnya lebih panjang karena jam ngajarnya lebih banyak, ataupun scrollnya lebih sedikit karena jumlah jam ngajarnya sedikit. Nah, Bapak Ibu juga jangan khawatir jika Bapak Ibu ngajar lintas fakultas. Ya. Misalnya Bapak Ibu ngajar di Fakultas FTI di Teknik Industri. Nah, itu otomatis juga akan masuk di sini. Jadi yang di sini Bapak Ibu jangan khawatir, tidak hanya di FTK, tetapi yang di FTI, FE, jika Bapak Ibu ngajar FE atau kelas gabungan, itu semuanya akan ada di sini karena ini diintegrasikan dengan platformnya SIA Dosen. Jadi nanti kalau misalnya di SIA Dosen ada jadwal Bapak Ibu, di sini otomatis juga ada. Oke. Jadi misalnya Pak, nanti yang di FTI ada beda lagi sama. FTI, FTK, FE, FH semuanya sama. Kalau misalnya punya jadwal di luar FTK akan ada. Oke, seperti itu Bu. Oke, pertanyaannya bagaimana kita memulai pembelajarannya? Karena ini Bapak Ibu sebenarnya ya, jadi Bapak Ibu tidak usah mengingatkan mahasiswa karena ibaratnya platform ini atau web ini ibaratnya kelas. Jadi mahasiswa itu akan datang sendiri. Ya Bapak Ibu, jadi kalau kemarin 2 semester yang lalu kita harus woro-woro di grup, jangan lupa join ke link ini untuk memulai perkuliahan ini. Kalau sekarang tidak, karena akan ada pada versi mahasiswa. Nah, jadi Bapak Ibu, nanti mahasiswanya punya platform LMS sendiri. Ya, jadi Bapak Ibu tidak usah woro-woro ke mahasiswanya. Ya kalau memang dia tidak masuk atau istilahnya tidak hadir di kelas yang Bapak Ibu laksanakan di Spada ini, berarti ya dia tidak masuk kelas. Karena ini otomatis terintegrasi dengan Spadanya mahasiswa. Ya Bapak Ibu.
Jadi Bapak Ibu tidak usah seperti kemarin. Oh kok mahasiswa sudah diworo-woro di grup kok nggak ada masuk ya? Karena ini sudah terintegrasi antara mahasiswa dan dosen. Oke, yang pertama kita ke site home. Nah, site home ini nanti di sini akan ada kelas-kelas yang Ibu ajar di semester ini. Ya, misalnya semester ganjil ini Ibu kedapatan 15 kelas misalnya. Di sini akan disesuaikan jumlah kelasnya. Jumlah kelasnya akan disesuaikan. Misalnya ya, sekarang atau gini Ibu, kalau ingin supaya lebih enak, itu biasanya ya, kalau misalnya Ibu jadwalnya tidak sesuai dengan yang ada di SIA, misalnya saya pengen merubah supaya enak, misalnya saya tidak bisa ngajar pagi kalau jadwal dari jadwal dari kampus pagi, saya bisanya sore agak malam. Nah, itu di set kalender. Tapi paling enak Bapak Ibu ngajarnya sesuai jamnya, karena di LMS mahasiswa itu disesuaikan dengan jadwal yang ada di SIA. Jadi misalnya di SIA jam 13.30 hari Rabu, ya Ibu aksesnya 13.30 hari Rabu, karena itu mahasiswa sudah menunggu di dalamnya. Terus bagaimana mengaksesnya? Di sini ada tombol akses. Misalnya saya ingin mengajar fisika 1 kelas A, karena jam sekarang misalnya hari Rabu mulai dari 13.30 sampai jam 4 saya ngajar fisika 1 untuk kelas A. Nanti Bapak Ibu klik akses di sini. Oke. Nah, di sini ada announcement atau pengumuman. Misalnya Ibu ingin menambahkan apa, tinggal tambahkan di sini. Tapi ini biarkan dulu. Ya, biarkan dulu. Tampilannya akan seperti ini. Ini ada topik 1 disesuaikan dengan jumlah pertemuannya. Biasanya kan jumlah pertemuannya 14 pertemuan. 2 pertemuan dipakai untuk UAS dan UTS. Nah, di sini ada 16 pertemuan, tapi biasanya kan pertemuan 8 dan pertemuan 16 itu digunakan untuk UTS dan UAS. Terus bagaimana Pak? Misalnya saya ingin menggunakan Google Meet untuk sebagai media pembelajarannya, untuk tatap muka dan sebagainya. Terus bagaimana untuk mengabsennya? Untuk absen itu akan otomatis Pak pada mahasiswa itu sudah ada. Ya, Bapak Ibu. Karena ini kita sudah dimudahkan. Nah, tapi bagaimana Pak kalau ingin menampilkan PowerPoint atau memberikan PowerPoint ke mahasiswa, terus ingin Google Meet juga, terus ingin memberikan tugas juga, terus ingin mengumpulkan tugasnya, terus bagaimana ngeset tugasnya, misalnya tugasnya diberi waktu 3 hari, 1 minggu, nah itu bagaimana? Itu ada caranya. Oke. Ini kan masih belum bisa diedit. Nah, untuk mengedit setiap pertemuan, Bapak Ibu klik turn edit on ini. Nah, nanti akan tampilannya akan seperti ini. Oke. Misalnya Bapak Ibu ingin menambah resource. Ini kan hanya pertemuan misalnya. Di Nah, ini ada beberapa istilahnya fasilitas yang bisa ditambahkan. Misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan absen. Diklik. Nah, ini absen misalnya. Absennya apa sekarang? Misalnya kelas.
Tadi saya ngajar A, berarti fisika 1A. Nah, sudah. Nah, ini akan otomatis nanti diisi oleh mahasiswa, Bapak Ibu. Ya. Dan tidak bisa diakses oleh mahasiswa yang tidak login kepada Unsurya. Kepada Unsurya. Untuk bagian mahasiswanya, untuk platformnya Unsurya. Kemudian bagaimana Pak untuk misalnya pertemuan pertama, misalnya kita ke topik 1, misalnya kita ingin mengganti dengan istilahnya pertemuan 1. Pertemuan 1. Oke. Nah, sudah. Kemudian kita ingin mengenerate atau kita ingin memberikan link Gmail sebagai sarana komunikasi kita atau penjelasan kita menyampaikan materi-materi perkuliahannya. Mungkin sebelum Gmail kita ingin menambahkan materi misalnya. Misalnya kita ingin materi sebelum kita jelaskan lewat PowerPoint, kita ingin memberikan ke mahasiswa sebagai bahan acuannya. Jadi nanti kita menjelaskan, mahasiswa sudah punya pegangan. Seperti itu. Pertama, itu adalah add activity. Nah, di sini ada pilihannya. Ada file, ada forum. Nah, misalnya Bapak Ibu tidak ingin menggunakan Gmail, ya bisa menggunakan forum diskusi di sini, itu bisa ditambahkan juga. Tapi untuk menambahkan istilahnya materi itu klik file di sini. Nah, misalnya di sini saya beri nama materi pertemuan 1. Misalnya babnya apa? Karena saya mengajar fisika, bab pengukuran misalnya dan angka penting misalnya. Seperti itu. Kemudian baru kita select filenya, pilih filenya yang ingin dimasukkan. Nah, yang perlu diperhatikan dalam kita mengirimkan PowerPoint atau istilahnya apa, PDF atau itu rangkuman, resume dan sebagainya. Yang terpenting yang perlu diperhatikan Bapak Ibu adalah jumlah filenya. Bukan jumlah filenya. Besar filenya itu tidak boleh lebih daripada 20 MB di sini. Oke. Nah, kalau sudah punya filenya, klik di bagian ini. Nah, di sini ada beberapa menu. Kalau Bapak Ibu terbiasa, misalnya di luaran Ibu pernah pakai Moodle itu platform yang dipakai ini, itu bisa pakai ini. Tapi kalau Bapak Ibu ingin upload file tersebut dari komputer kita, itu klik upload file di sini. Sorry, ini kok error. Nah, ini. Pilih nih di bawah attachment ini. Nah, misalnya saya pilih ini file ini ya. Saya anggap pilih file ini yang ada di komputer saya, klik upload. Kemudian upload this file. Nah, ini akan proses, nanti terupload tersendirinya. Nah, di sini sudah terupload. Nah, kalau sudah terupload, save and return to course. Nah, sudah ada materi pertemuan 1. Oke. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan, saya tidak hanya ingin memberikan memberikan materi saja, tapi saya ingin menjelaskan istilahnya menerangkan apa yang ada di materi pertemuan 1 ini dengan apa? Dengan misalnya menggunakan Google Meet. Tetap caranya Bapak Ibu ke Pak Imran, iya Pak. izin
kalau boleh tadi yang apa add activity itu yang logo-logonya dijelasin satu-satu dulu, boleh Pak? Oke, saya jelasin habis ini Pak ya. Nah ini di add activity or resource ini bisa diklik lagi. Nah ini kalau klik all berarti semua fasilitas. Nah di sini yang pertama ini tugas Pak. Segmen itu kalau ingin memberikan tugas, nanti kita contohkan bagaimana cara membuat tugasnya. Kemudian ini adalah absen. Nah, Bapak Ibu jangan bingung. Nanti absennya terisi mahasiswa yang kita ajar otomatis karena platform ini itu akan terintegrasi dengan SIA dosen. Otomatis jika Bapak Ibu menambahkan activity bagian attendance ini, otomatis di dalamnya akan berisi list atau daftar mahasiswa yang mengikuti kuliah yang Ibu Bapak ampu atau Ibu ajarkan. Ya. Kemudian ini ada chat. Nah, di sini bisa chat, ada fasilitas chat. Nanti misalnya Bapak Ibu kan biasanya tidak usah pakai Google Meet, tapi saya ingin diskusi saja. Nah, itu bisa menambahkan fasilitas chat. Jadi Bapak Ibu tidak usah chatting via grup WhatsApp, karena via LMS bisa. Nah, apa kelebihannya jika kita menggunakan chat di sini? Kita bisa terrecord di Sepada Dikti. Jadi aktivitas kita terrecord oleh Sepada Dikti. Tapi jika kita menggunakan chat, misalnya platform Telegram, WhatsApp, dan sebagainya, itu tidak akan terrecord oleh Sepada Dikti. Nah, ini ada external tool. Ini ada beberapa tool, misalnya ada, kalau saya nggak salah, ada whiteboard dan sebagainya. Nanti di situ bisa diberikan, tapi jarang menggunakan external tool. Kemudian di sini file. File ini, ya misalnya kita ingin seperti tadi, memberikan materi, misalnya PowerPoint, PDF, bahan ajar dan sebagainya bisa di sini. Kalau forum ini lebih ke forum diskusi. Jadi Bapak Ibu misalnya ingin membuat FGD, fokus grup diskusi, itu bisa menggunakan forum ini. Jadi Bapak Ibu bisa create forum supaya nanti kelompok A, kelompok B, kelompok C itu bisa membuat forum tersendiri. Kemudian di sini ada Google Meet. Nah, kalau Google Meet ini seperti biasa, cuma linknya itu hanya bisa diakses jika mahasiswa itu masuk ke LMS. Itu yang penekanan lagi ya Bapak Ibu. Jadi link Google Meet-nya jangan di-generate sendiri. Link Google Meet-nya harus di-generate atau dibuat di LMS ini pada setiap pertemuannya. Supaya apa? Supaya terrecord oleh Sepada Unsurya atau Sepada Dikti aktivitas yang kita lakukan selama pengajaran. Apakah nggak bisa, Pak? Bisa, ya. Jadi nggak ada bedanya sebenarnya link generate yang diberikan oleh jika kita buat sendiri di Gmail-nya yang kita punya. Tapi apa perbedaannya? Ya saya tekankan di sini penggunaan LMS ini atau Sepada ini lebih ke administrasi Bapak Ibu. Jadi walaupun lebih ribet, ini supaya kita sebagai dosen tidak ada istilahnya dosen tidak ngajar dan sebagainya, atau istilahnya pengertian-pengertian yang di luar pekerjaan kita lah istilahnya. Jadi supaya tertib, ya intinya tertib administrasi. Sebenarnya nggak menggunakan ini ya bisa, tetap bisa menggunakan Gmail. Yang kedua label, nih label bisa ya. Misalnya labelnya tadi dirubah pertemuan berapa dan sebagainya. Kemudian ini page-nya, halaman biasanya menggunakan hyperlink misalnya. Hyperlink ganti ke page lain, misalnya ada web, misalnya diklik link webnya lain bisa, tapi jarang ya. Biasanya ada dosen yang silakan klik link ini untuk melihat materi lebih baik. Nah, lebih jelasnya. Nah, bisa menggunakan page. Kemudian di sini ada quiz.
Nah, kalau kuis ini enaknya jadi dalam satu waktu itu bisa kita set. Ya, seperti kita misalnya di sini misalnya biasanya pilihan ganda ya, bukan esai ya Bapak Ibu. Itu bisa keluar nilainya langsung, itu bisa. Tapi syaratnya harus pilihan ganda atau bukan esai. Kemudian sini ada URL misalnya Ibu ngajar terus ada jurnal. Di jurnal link jurnalnya dimasukkan juga bisa seperti itu. Ini adalah aktivitas yang bisa ditambahkan pada setiap pertemuan. Jadi tadi kan saya sudah menambahkan file. Sekarang saya ingin menambahkan Google Meet-nya. Ya, Bapak Ibu, saya akan menambahkan Google Meet-nya. Klik Google Meet. Nah, seperti ini akan tampilnya seperti ini ya Bapak Ibu. Misalnya room name-nya pertemuan pertama misalnya. Kemudian description-nya misalnya subbab apa yang Bapak Ibu pengen jelaskan ke mahasiswa. Misalnya kalau tadi tentang pengukuran dan angka penting. Kemudian misalnya event date-nya atau pelaksanaannya kapan. Berarti di sini Bapak Ibu walaupun belum waktunya istilahnya belum saatnya kita ngajar, kita bisa generate 2 hari, 1 minggu sebelumnya, 3 hari sebelumnya bisa. Tapi misalnya pas mau ngajar dibuat ya nggak ada masalah Bapak Ibu. Misalnya ingin menampilkan tampilan di sini, jangan lupa dicentang display description on cross pics ya Bu ya. Nah ini Bapak Ibu, nah di sini. Kemudian kita klik event date-nya. Nah misalnya hari ini ya Bu ya, Bapak Ibu, hari ini ya diklik hari ini. Jamnya misalnya saya ngajar misalnya dari jam 2 misalnya 14.00 sampai misalnya 16.00. Oke. Kemudian klik generate room URL. Nah, ini akan mengkonfirmasi. Jangan lupa Bapak Ibu yang diklik adalah email yang domainnya Unsurya. Klik domainnya Unsurya. Oke. Di sini ada beberapa, misalnya ada notification, misalnya ingin menyampaikan ini nanti ke link Unsurya, ke mahasiswa Unsurya itu sebelum berapa menit sebelum jam 2. Nah, kalau saya biasanya menyampaikannya 10 menit atau 15 menit. Nah, ini kan send notification to the student. Jadi 15 menit sebelumnya mahasiswa ya di linknya sepadanya mahasiswa itu akan sudah muncul ya Bapak Ibu. Itu. Nah ini nggak usah, yang lain tidak usah. Kemudian save and return to course. Izin bertanya Pak Imron. Iya silakan Pak. Izin Pak, tadi kan ada yang apa? Iya Bu. Fitur Google Meet, terus ada URL. Iya Bu. Ada URL. Maaf Pak, saya sebelumnya menggunakan ini pakai untuk membuat Google Meet, itu untuk membuat pertemuan itu saya pakai menggunakan Google Meet lewat URL tadi, URL tadi Pak. Itu boleh ya Pak ya? Jadi maksudnya URL-nya dapat dari mana Bu? Dari situ tadi, dari salah satu fitur yang ada di Iya Bu. Di LMS ini boleh ya Pak ya? Ya boleh. Jadi linknya seperti itu. Nah, ya. Oke, ya Bu ya, jelas ya Bu ya. Jadi bisa digunakan linknya seperti ya, itu. Pak, Nanti sebenarnya Ibu tidak usah share linknya Bu, karena linknya itu akan otomatis masuk ke sepadanya mahasiswa Bu. Mahasiswa, baik. Jadi kalau Ibu sudah di bagian activity-nya sudah ditambahkan Meet ya, Google Meet, itu langsung otomatis di bagian mahasiswa juga akan tertampil Ibu. Jadi tidak usah Ibu bingung-bingung masalah link sekarang. Misalnya ada mahasiswa,
Bu, saya belum dapat linknya. Bu, saya kok linknya belum dapat. Nah, itu harusnya dia langsung masuk ke sepadanya Unsurya. Seperti itu, Bu. Iya, Pak. Oke. Sudah, kalau sudah ya kita sudah bisa, Bu. Nah, kalau ingin masuk, ya, Pak, saya ingin masuk ke Google Meet-nya gimana, Pak? Misalnya seperti itu. Diklik pertemuannya, enter the room. Nah, itu akan otomatis masuk ya, Bapak Ibu. Nah, otomatis masuk ke dalam room yang kita sudah buat. Jangan lupa kalau belum pakai Gmail Unsurya, dirubah ke Unsurya. Nah, sudah, tinggal ya seperti biasa Bapak Ibu, seperti biasa kita menggunakan. Nah, di situ ada pertemuan 1. Udah, kita join, kita masuk seperti biasa. Oke, nanti di sini kalau Bapak Ibu ingin langsung sinkron recordingnya, jadi Bapak Ibu tinggal klik di sini, sinkron with Google Drive. Nah, di sini diklik. Saya biasanya sinkron dengan Google Drive. Nah, karena saya belum merecord, jadi belum ada Bapak Ibu ya, no recording vote with name ini. Nanti otomatis terrecord ya Bapak Ibu. Kalau klik record, nanti akan masuk di list di sini. Biasanya saya merecord sebagai bukti suatu saat misalnya dibutuhkan bukti. Misalnya Pak saya masuk, tapi misalnya saya lihat recordingnya kamu ada apa enggak pada saat absen. Nah, seperti itu. Oke, jadi Bapak Ibu, aku langsung termanajemen filenya dengan baik menggunakan aplikasi ini. Oke, kemudian Pak, misalnya ingin balik lagi ya, tinggal masuk lagi ke bagian course-nya ya. Oke, seperti ini. Kemudian misalnya setelah kita menjelaskan, setelah kita berdiskusi dengan mahasiswa, kemudian ingin memberikan istilahnya tugas ya, biasanya kalau kita tidak memberikan tugas itu kurang afdol lah ke mahasiswa misalnya. Langsung ditambah di an activity lagi, ya. Bisa menggunakan ini, ya Bapak Ibu. Nah, tugas di sini atau Ibu bisa menggunakan yang satunya kuis langsung. Kalau saya sih lebih enak menggunakan kuis aja Bapak Ibu. Karena bisa diatur waktunya. Nah, biasanya saya berikan tugas pertemuan pertama. Kemudian deskripsinya, misalnya ini terserah Bapak Ibu. Kalau saya misalnya ke subbabnya, misalnya pengukuran dan angka penting. Misalnya. Nah, kemudian kuisnya dimulai kapan? Jangan lupa kalau ingin memberikan waktu, di-enable-kan dulu. Misalnya dari hari ini, misalnya dari mulai jam 13.58 lah, berakhir misalnya misalnya gini ya, atau ngasih time limit kalau ingin pengerjaannya berapa jam gitu. Nah, misalnya di sini 30 menit, misalnya seperti itu ya Bapak Ibu. Atau istilahnya biasanya kan kalau tugas yang dikerjakan di kelas ya nggak usah lama-lama, paling lama paling 1 jam, karena 1 jamnya digunakan untuk kita menjelaskan, misalnya ya 45 menit. Grade, nah ini nggak usah diisi, nggak apa-apa Bapak Ibu, tapi kalau mau diisi nggak apa-apa. Grade ini batasan nilainya, misalnya berapa lulusnya, grade-nya berapa dan sebagainya, Ibu bisa atur dan setting sendiri tergantung Bapak Ibu misalnya. Kemudian kalau udah selesai, oke, tinggal di save item kelas. Kalau menggunakan assignment juga bisa Bapak Ibu. Nah, ini misalnya. Nah, kemudian tugasnya ada limitnya. Jadi nanti mahasiswa mengumpulkan tugasnya itu ada limitnya. Misalnya
makalah misalnya, makalahnya di limit Bapak Ibu. Misalnya di sini tugas makalah. Kalau tadi kuis, sekarang istilahnya pengumpulan tugas makalah pertemuan 1. Ini dijelaskan tugas ini tentang apa dan apa. Kemudian kalau ingin lebih misalnya ada poin-poin penjelasan yang menyangkut tugas tersebut, Bapak Ibu bisa upload filenya juga. Bisa drag and drop ya Bu ya, drag and drop ya Bu ya. Misalnya saya punya file di sini, di drop ke sini langsung bisa. Nah, misalnya ini penjelasan tentang tugasnya. Nah, ini sama due date-nya seperti apa, pengumpulannya seperti apa, kemudian bisa di-set sendiri ya Bapak Ibu, misalnya 1 minggu, misalnya 4 hari, 5 hari, jamnya juga bisa diatur, misalnya tanggal, sekarang kan tanggal 1, terakhir pengumpulan tanggal 6 jam 12 malam, itu bisa di-set. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa ngeset pengumpulannya, tipe datanya seperti apa. Pertama adalah maximum number of upload file. Misalnya kita pasti batasan berapa file yang dikumpulkan. Misalnya 20 upload file ya. Misalnya Bapak Ibu segitu. Misalnya lembarannya banyak. Kemudian besar kapasitas atau besar filenya tidak boleh melebihi 20 MB. Di sini maksimum kayaknya 20 MB. Ya, paling besar 20 MB. Kalau pengen lebih kecil lagi, bisa lebih kecil lagi, misalnya 1 MB. Kalau menurut saya 20 MB itu sudah cukup. Kemudian di sini tipe filenya, misalnya saya menerimanya tipenya apa? Tipe filenya PDF. Ya, di sini tinggal dipilih nanti. Kalau misalnya bebas, ya klik all file type misalnya. Kalau memang tertentu, pakai dokumen file, misalnya .doc, docx, epub, gdoc, odt, dan sebagainya, klik di sini. Tapi biasanya ya Bapak Ibu, kalau makalah itu klik yang dokumen file. Nah, misalnya PDF, dicentang semuanya nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Ya. Tentang semuanya terserah. Oke, save. Nah, udah. Kalau sudah, save and return course. Ya. Oke. Nah, kita sudah selesai untuk pertemuan pertama. Oke. Terus bagaimana dengan absen dosennya Bapak Ibu? Ya, kan timbul pertanyaan bagaimana absen dosennya Bapak Ibu. Jangan khawatir karena nanti otomatis akan terintegrasi. Jadi mahasiswanya absen, dosennya juga akan terhitung hadir juga atau absen juga. Karena mahasiswa bisa absen karena dosennya sudah membuka kelasnya. Ya, seperti ibaratnya kalau kita kelas yang biasa, yang luring, itu kan kalau kita masuk kelas, mahasiswa baru bisa absen, ya kan Bapak Ibu, seperti itu. Dan ini sama prosesnya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung absen atau terikut hadir atau memberikan pembelajaran pada jam atau pertemuan hari itu. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu udah selesai. Pak mau tanya, Pak Imron boleh tanya? Silakan kalau ada pertanyaan dari... Ya, boleh tanya. Itu kalau tugas yang kita berikan, nanti mahasiswa mengupload ini juga ya, dan bisa kita periksa lewat ini ya? Iya Pak, bisa Pak. Ya, oke. Pak Imron, mau tanya Pak Imron. Ya, silakan Pak Ronald. Kalau tadi itu yang kita add activity absen, itu wajib atau enggak? Pak, ya? Itu opsional ya, berarti kan maksudnya memang udah by system kan sudah terabsen kan antara dosen memang dengan itu, tanpa harus yang tadi ya. Iya, Terus ini jadwal kelasnya ini floating atau sudah ditentukan oleh by system? Kalau
kalau saya nggak tahu Pak ya, karena saya yang bukan buat platformnya. Tapi saya diinfokan katanya bisa terintegrasi dengan SIA Pak. Nah, maksud saya kalau memang dia sudah terjadwal by system kan berarti kita harus ngikutin. Nah, Iya pertanyaan Pak, selanjutnya tapi kan, bisa dirubah Pak. nah itu pertanyaan selanjutnya kan misalnya kita lagi ada halangan, Pak, kita ya. mau kelas pengganti Iya, gitu kelas kan? pengganti ya Bapak Ibu bisa. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya ada halangan, termasuk saya misalnya kan tidak mungkin tiap minggu itu sehari Senin ini hadir dan pasti ada halangan. Ataupun tetap hari Senin tapi digeser ya Bapak Ibu ya. Digeser jamnya. Itu Bapak Ibu ke kalender. Nah, ke kalender. Tuh di situ udah otomatis punya saya kan di set kan. Nah, di kalender Bapak Ibu klik bagian course-nya kan di sini banyak tuh kelas yang saya ampuni. Ini bukan saya yang isi ya Bapak Ibu, tapi dari itu kemudian diklik. Nah, kemudian ditambahkan di mana jamnya. Nah, itu kan otomatis ya muncul ya. Misalnya saya nggak bisa tanggal ini ya Bapak Ibu. Tanggal 1 nggak bisa GMF ini kelas ini nggak bisa hari ini. Saya ingin geser tanggal 6. Nah, otomatis bisa ya Bapak Ibu ya. Nah, ini misalnya pertemuan pertama. Oke. Sudah Bapak Ibu? Udah di-save. Oh, sorry, course-nya belum misalnya fisika ini kan. Nah, sudah Pak, otomatis di mahasiswa juga akan tertampil Pak. Dan by system akan merubah juga Pak, termasuk absen, termasuk itunya akan dirubah. Otomatis terubah absennya mulai misalnya tanggal 1 akan dirubah menjadi tanggal 6. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi bisa. Iya, silakan. Iya, untuk tadi pertanyaan, kalau bisa dirubah seperti ini, berarti terkait absensinya nanti gimana tadi ya? Absensinya akan include Pak, include course-nya, include kelasnya, Pak. Include kelasnya itu maksudnya include topiknya atau kita bisa Iya, topiknya Pak. lanjut terus? Nanti misalnya Bapak ngajar di pertemuan kedua misalnya, Pak ya. Pertemuan kedua. Nanti berarti absennya mahasiswa itu akan ngisi di pertemuan kedua, Pak. Berarti yang saya rubah pertemuannya, Pak. Jamnya, Pak. Iya, maksud saya gini. Misalkan saya di pertemuan kedua saya tidak bisa mengajar. Kemudian baru bisa saya ganti bulan depan. Iya, Pak. Nah, untuk minggu berikutnya saya tetap mengajar pertemuan kedua atau saya lanjut ke pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga aja, Pak. Pertemuan keduanya ya di reschedule. Absennya kan pertemuan kedua nanti. Tapi kalau masalah materinya kan bisa diatur, Pak. Oh, materinya nanti bisa digeser. Iya, bisa digeser, Pak. Karena kalau materi kan opsional, Pak. Opsional dosennya. Misalnya bab ini ngajar apa kan tinggal di activity-nya dirubah. Ini untuk absen aja ya, Pak ya. Untuk absen. Terus tadi untuk apa tadi dibilang otomatis dosen terabsen pada tanggal hari H-nya itu, Pak. Iya. Itu kalau saya tidak buka Spada ini dan saya tidak apa-apakan halaman topiknya, apakah itu sudah otomatis terdeteksi absen atau belum, Pak? Dosennya, mahasiswanya absen nggak, Pak? Kalau mahasiswanya absen ya bisa, Pak. Mahasiswanya absen itu maksudnya saya harus melakukan apa di Spada ini biar mahasiswanya absen? Pak, aktivitinya ditambah. Aktivitinya harus saya update, iya, berarti. Update, Pak. Nah, aktiviti itu Bapak bisa nggak harus update hari itu juga, Pak. Nah, ini enaknya lagi, Pak ya. Nah, ini mempermudah. Jadi Bapak Ibu bisa settingnya itu nggak harus hari hanya itu, Pak. Ya, tapi mahasiswa bukanya hari hanya itu. Oh iya. Itu, Pak. Nggak, kalau saya tidak apa-apakan, atau maksudnya tidak saya update, berarti mahasiswa tidak bisa masuk. Iya, Pak, nggak bisa. Berarti kelas itu dinyatakan kosong. Kosong. Update-nya itu yang mana, Pak, yang wajib? Apakah absensi atau
materi atau? Menurut saya absensi, Pak. Jadi di setiap topik absensinya dipasang gitu, Pak ya? Iya, tapi di mahasiswa juga ada sih, Pak. Sudah ada. Enggak, maksudnya apa yang harus saya lakukan untuk menyatakan bahwa hari itu ada pertemuan atau hari itu tidak ada pertemuan tadi di topik? Iya, absen itu, Pak. Maksudnya absen, saya ya? absennya itu listnya itu langsung ada, maksudnya gitu, Pak. Ya, Bapak tetap aja woro-woro ke mahasiswa untuk absen gitu loh, maksud saya, Pak. Oh ya, siap. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Pak, izin, Iya, Pak. silakan. Izin usul, Pak, kalau diizinkan dan disetujui semua. Iya, Pak. Kalau ini bikin grup WhatsApp khusus untuk LMS Unsurya, jadi semua yang pertanyaan tuh ada di situ. Semua ikut belajar yang nggak tahu gitu loh, Pak. Jadi kalau ada masalah kami bertanya dengan Pak Imron, terus dosen-dosen yang lain juga ikut tahu gitu, Pak. Iya, kalau iya, Bu. Semua, Pak. Iya, Bu. Nanti Ibu bisa langsung di grup, misalnya kan biasanya ada grup dosen untuk semester ganjil tahun ajaran 2021-22. Nah, nanti misalnya biasanya Bu Enda itu kan buat kalau TP buat, kalau di AE biasanya Pak Bismil buat. Nanti Ibu bisa share aja di situ, misalnya Bapak, Ibu di sini ada kebingungan, Pak, saya nggak bisa langsung di-share di situ, nanti bisa langsung dibantu. Mau tanya ke Pak Imron berarti ada di situ ada, ya? Tanya. Ada, insya Allah ada baik. di situ. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, Bu. Selamat siang, Pak Imron. Izin bertanya, Bapak. Iya, silakan, Bu. Terkait yang materi, Bapak, untuk input ataupun upload materi, itu apakah harus di jam pelajaran atau bisa setelahnya, Bapak? Mohon izin. Setelahnya bisa, Bu. Setelahnya bisa. Karena nanti mahasiswa juga bisa buka juga. Setelahnya juga nggak apa-apa. Oke, terima kasih, Bapak. Iya. Halo, Pak Imron. Iya, Pak Marsudi. Pak Imron, izin tanya nih. Itu setelah absen mahasiswa, itu absen mahasiswa kan nggak ada syarat lain ya? Atau dia langsung klik namanya udah absen gitu, Pak? Karena kalau biasanya kan harus ada. Kalau absennya itu, bentuk absennya itu klik, Pak. Karena kan ini enggak, maksud saya gini, Pak. Maksud saya bisa aja mahasiswa langsung klik, langsung tinggal, dia kan nggak ngikuti materi. Maksud saya mungkin ada prasyarat, ada 3 pertanyaan dulu dijawab sama mahasiswa, baru dia bisa absen gitu kan. Jadi harus tahu topik yang dibicarakan mahasiswa itu apa. Nah itu, Pak, saya nggak buat sistemnya seperti itu, Pak. Kalau sistemnya seperti itu, Pak. Yang di tempat lain gitu. Ya itu ada gitu. Jadi harus tahu apa yang dibicarakan minimal gitu ya. Definisinya kayak apa gitu. Jadi dia baru ikut box gitu loh. Iya, harusnya seperti itu, Pak. Iya, tapi jadi dia tahu gitu yang bicarakan. Ayah, memang di penggunaan aplikasi ini ada sisi baiknya, ada sisi buruknya juga sih, Pak. Tapi ya gimana lagi sistemnya Pak, seperti kalau ini, memang Pak. ada, Dari lebih baik, Pak, karena mahasiswa tahu yang didiskusikan apa. Iya, Pak, saya paham, Pak. Karena kan celahnya di aplikasi ini ya seperti itu, Pak. Ya sebenarnya bukan dari aplikasi ini aja, seperti kemarin aja juga bisa aja, Pak. Kalau kita pas nerangkan mahasiswa itu jalan-jalan kemana, bisa aja seperti itu juga ya. Kendalanya online seperti itu, Pak. Tapi nanti mungkin bisa jadi perbaikan sistem sih, Pak, kalau seperti itu. Karena memang ini aplikasinya based on Moodle, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu di luaran pernah pakai Moodle, aplikasi online untuk pembelajaran yang open source, itu ya sama seperti yang ini. Seperti itu, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Kalau masalah sistem saya nggak bisa rubah ya, Bapak Ibu. Maksudnya harus ditambahkan fitur-fitur ini, saya nggak bisa, Pak, Bapak Ibu, karena itu di ranahnya Puskom Info. Kita hanya sebagai istilahnya pengguna. Silakan Bapak Ibu. Pak Imron. Iya, Pak. Izin tanya lagi. Kalau misalkan saya ingin absensinya berdasarkan tugas, memungkinkan nggak ya? Bisa, Pak. Bisa, tapi itu kan terikotnya
terrecordnya itu kan bukan itu absen untuk Bapak, tapi untuk sistem tetap via attendance itu, Pak. Atau di SIA bisa saya rubah nggak? Bisa, kalau di SIA kan Bapak bisa punya hak aksesnya, Pak. Berarti mereka yang tidak mengumpulkan tugas, walaupun hadir, saya rubah Dirubah jadi di tidak SIA hadir? ya bisa, karena kan SIA itu udah beda platform, Pak, cuma terintegrasi aja. Misalnya Bapak Ibu misalnya, oh dia kok ini anak ini hadir semua di SIA setelah diintegrasikan, tetapi setelah dicocokkan dengan tugas, misalnya oh ini kok nggak pernah ngumpulin tugas, bisa dirubah. Nanti kan penentuan dia ikut UAS, UTS dan sebagainya, dinyatakan bisa ikut UAS itu bukan dari platform ini, Pak, tetap dari SIA dosen. Misalnya SIA dosennya Bapak langsung kurangin semuanya, tidak sesuai ya bisa. Oke, terima kasih Pak Imron. Iya, Pak. Pak Imron, ini Pak Imron. Iya, Pak, silakan, Pak. Ya, ini absennya itu bisa kita setting ya, misalnya bisa mahasiswa isi sendiri atau juga kita yang ngisi sendiri ya, berdasarkan kehadiran mahasiswa. Bisa disetting. Kalau yang kita yang ngisi itu belum pernah saya coba, Pak. Soalnya mahasiswa bisa ngakses, Pak. Iya, soalnya kan kalau di LMS lain itu kan bisa disetting, bisa dosen yang ngisi sendiri, Iya, bisa bisa juga sendiri. mahasiswa ngisi sendiri gitu. Takutnya kadang-kadang mahasiswa pas ngisi terus nggak ikut kuliah dia gitu. Kalau misalnya dia isi sendiri kan. Kalau ingin merubah isi datanya ya bisa, Pak. Nanti Bapak misalnya di akhir pertemuan ngecek, dibuka attendance-nya, itu bisa, Pak. Oh, nggak bisa dari kita setting dari awal gitu ya? Nggak bisa, Pak. Kayaknya nggak bisa. Karena ini udah fasilitas sih sebenarnya. Nggak, maksudnya kalau di Moodle lain, di LMS yang lain, memang bisa disetting seperti itu. Iya, Pak. Dan nanti coba di itu, Pak. Oke, ya coba. Ya, saya belum buka secara keseluruhan sih. Iya, Pak. Ya, baik. Makasih, Pak Imran. Iya, Pak. Oke, silakan Bapak Ibu. Terus ada mohon maaf, satu lagi. Ini kan kalau misalnya kita udah link dengan Spada yang nasional itu, ya. Iya, Pak. Misalnya Iya, kita linknya sebelumnya dengan LMS yang lain, kemudian dengan Spada Unsurya kita link lagi itu nggak ada masalah atau memang dia tercatat gimana tuh, Pak? Kalau informasi yang saya terima, Spada ini cuma ke Spada Dikti, Pak. Iya, maksudnya Spada Dikti. Iya, maksudnya Spada Dikti. Misalnya ada dosen yang sudah menggunakan LMS lain, terus sudah pernah link dengan Spada Dikti, kemudian nanti di Spada Unsurya. Oh iya, saya paham, Pak ya. Itu tabrak nggak? Nanti di situ ada dua ya, Pak ya. Bapak maksudnya. Iya. Nah itu mungkin nggak tahu, Pak ya. Mungkin itu untuk dosen tetap atau gimana? Saya nggak tahu, Pak. Kalau misalnya Bapak dosen tetapnya bukan di Unsurya ya, Pak ya? Iya, betul. Nah iya, saya paham itu, Pak. Karena memang itu juga bagi yang bukan dosen tetapnya di Unsurya kan otomatis ngelink kan, Pak ya. Nah, iya, link dengan itu LMS nanti yang coba lain itu. saya tanyakan ke pihak Puskom ya, Pak ya. Karena itu memang kalau misalnya terkoneksi berarti ada dua. Iya, takutnya begitu kan enggak ini. Iya, Pak. Itu aja, Pak. Itu kan nanti mempersusah pelaporan juga, Pak, karena di sini ada ya. Ya nanti coba diituin. Tapi sebenarnya Pak, kalau memang Bapak tidak ingin connect dengan Spada Dikti ya nggak apa-apa, Pak. Jadi nanti di tampilan Spada Unsuryanya nggak usah dikoneksikan. Oh, iya. Tidak diharuskan untuk kita yang dosen tidak link. Iya, menurut saya sih itu kan tergantung kebutuhan kampus ya, Pak ya. Baik, terima kasih. Iya, Pak. Ya, ini saya tambahin Pak Freddy. Bapak Ibu sekalian, memang kalau di awal-awal seperti yang kemarin itu juga Google Meet pengoperasiannya itu memang ada kesulitan. Namun kita memberikan solusi di awal kalau Bapak Ibu memang kesulitan, nantinya kita menyediakan komputer di kampus, Bu, Bapak Ibu ya. Jadi bisa, atau mungkin Bapak Ibu bisa bertanya atau seperti apa, nanti akan kita coba dampingi. Mungkin Pak Imron juga
bisa bantu ya Pak Imron ya mungkin ya. Siapa nanti dibantu ya, mungkin 2 minggu 3 minggu itu mesti ada banyak kesusahan Bapak Ibu, itu udah biasa untuk penggunaan software ya Bapak Ibu. Iya. Terus Pak Imron, saya mau nanya satu. Untuk mahasiswa gimana ya Pak Imron? Untuk mahasiswa katanya saya tanya ke pihak Puskominfo itu ada pelatihan sendiri, Pak. Maksudnya untuk sosialisasinya Iya, ke mahasiswa kita? Iya, kemarin katanya udah ada. Nah, tapi menurut saya ini untuk pertemuan pertama kayaknya itu akan terjadi banyak miskom, Pak. Soalnya mahasiswa itu kadang kan ada ya, kalau mahasiswa itu semua punya Google Unsurya atau domain Unsurya, itu bisa langsung terintegrasi. Tapi sepengalaman saya banyak juga mahasiswa itu pada saat kita menggunakan Gmail yang dari Unsurya itu banyak yang nggak bisa masuk kan, Pak. Nah, otomatis itu perlu sosialisasi ke mahasiswa harusnya. Tapi kemarin katanya sudah, Pak. Oke, terima kasih. Berarti kan nanti penetrasinya lebih ke kita-kita aja berarti ya Pak Imron? Iya Pak, menurut saya kita aja, karena mahasiswa itu, tapi kalau FTK juga ingin memberikan pelatihan, mungkin beda lagi Pak caranya. Tapi platformnya beda masalahnya Pak. Iya. Kursnya juga beda masalah. Oke, biar kita juga nggak kaget di awal-awal. Iya Pak. Oke Pak Imron, itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Sama-sama. Saya izin sharing Pak Imron. Iya Pak. Iya Bu. Mengenai absensi, saya sudah pernah menggunakan LMS. Itu biasanya di absensi itu sudah tertulisnya tuh hadir semua. Kalau iya, hadir usaha. Tapi ada kalau dia nggak datang, absen tidak masuk, berarti pakai A, artinya absen dia. Nah itu dosen perlu waspada. Kita cek dulu itu sebelum, kan biasanya absensi itu hanya 1 kali ya, isinya itu kita cek dia benar hadir atau tidak. Kadang ada dia tidak hadir tapi tertulis di situ hadir. Nah itu kita perlu tandain bahwa dia absen, tidak masuk gitu. Oke. Ya Pak, ya terima kasih Pak. Iya Bu, value defaultnya nanti di set tidak hadir aja Bu, nanti ke Puskominfo-nya di set defaultnya itu tidak hadir. Jadi kalau dia nggak absen nggak hadir gitu Bu. Nanti sebenarnya masalah absen sih masih bisa tapi agak ribet sih, soalnya harus merubah lewat SIA. Tapi nanti keluhan Bapak Ibu di sini untuk masalah sistem sambil berjalan, nanti Bapak Ibu bisa sampaikan ke saya, nanti coba saya sampaikan ke pihak Puskominfo untuk masalah bugs yang ada di platformnya. Itu aja ya Bapak Ibu. Baik Pak, terima Pak. Maaf Pak Imron, iya Bu. Bisa share? Ini terkait absensi, masih berkaitan dengan absensi. Tadi ada Pak siapa ya yang mengatakan bahwa bisa dosennya yang mengisi. Memang bisa. Jadi kalau masuk ke attendance itu nanti akan ada di sesi yang sudah terbuat ya, yang sudah dibuat. Itu ada pilihan. Nanti ada student recording, mau allow students to record on attendance atau tidak gitu. Jadi kalau mau dosennya yang mengisi, maka jangan dicentang gitu pilihannya. Kalau misalnya dicentang allow students to record, maka mahasiswa pada saat masuk dia bisa mengisi atau menulis kehadirannya sendiri gitu. Jadi mungkin untuk mengantisipasi masalah-masalah yang tadi, kalau mahasiswa datang tapi tidak ikut kuliah, hanya untuk absensi saja gitu, mungkin ada baiknya untuk masalah absensi diberikan kepada dosennya. Cuma ya itu tadi, kalau mau praktis sebenarnya memang allow the students to record on attendance gitu. Tetapi kalau mau memastikan bahwa semua mahasiswa yang kita ajar ya hadir di sesi tersebut, maka ya pilihan kita ya jangan dicentang gitu, biar kita saja yang mengecek kehadiran mereka, kemudian mengisi sendiri
sesi untuk kehadiran hari itu gitu. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih ya Bu. Untuk masalah absensi kondisional ya, karena itu hak prerogatifnya dosen sebenarnya, beda-beda masing-masing dosen. Ada yang pengen simple, ada yang ya berarti Ibu tadi ya nggak boleh lah dosen mahasiswa absen sendiri itu. Iya, terserah dosennya ya Pak ya. Iya, terserah dosennya. Misalnya kalau tipe saya random Bu. Kalau tipe saya random, kadang ada beberapa pertemuan yang saya tiba-tiba nggak diabsen sama saya atau diserahkan ke mahasiswa. Ada satu saat tiba-tiba saya absen aja, random aja, tiba-tiba saya absen. Iya, setuju Pak. Ada juga yang seperti Pak Eriko juga. Saya pertemuan hari ini untuk absennya diganti dengan tugas, itu juga ada. Itu balik ke pribadi dosen masing-masing, karena itu kan hak prerogatifnya dosen. Seperti itu. Oke. Kalau masalah sistem ya seperti itu adanya. Bapak Ibu juga bisa sih merubahnya di SIA Unsurya, di dosen unsurya.ac.id, itu bisa. Seperti itu. Oke, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Oh, untuk masa percobaan mungkin kan minggu depan sudah dimulai ya Bapak Ibu. Itu kalau ada kendala Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan di-share di grup yang telah dibuat oleh Pak Bismil dan Bu Enda, karena di situ nanti saya atau dari tim FTK bisa membantu Bapak Ibu demi kelancaran. Kalau masalah bugs mungkin nanti saya bisa koordinasikan dengan pihak Uskominfo. Kalau misalnya ada kebingungan nanti bisa dibantu. Atau Bapak Ibu bisa langsung ke kampus, nanti di kampus insya Allah ada, karena FTK Bapak Ibu sekedar pengumuman sudah punya labcom sendiri, otomatis komputer itu ada beberapa unit yang bisa digunakan untuk ngajar, seperti itu. Labcom ini merupakan labcom yang punya FTK sendiri, bukan untuk fakultas lain, memang khusus untuk FTK. Seperti itu Bapak Ibu, silakan kalau ada pertanyaan atau kritik atau saran buat kami dari pihak fakultas. Pak Imran, izin tanya satu Pak lagi. Eriko. Kembali ke tadi yang pertemuan 1, pertemuan 2 tadi, boleh di yang course session tadi Pak Imran? Iya Pak, yang ini ya Pak. Yang itu kan di sebelah atas ya. Nah, itu di atas kan ada announcement. Iya ini Pak. Nah, itu kapan kita isi ini otomatis terisi Pak. Bukan, itu kan Bapak bikin absensi di situ ya? Iya. Nah, itu absensi fisika itu untuk 1 semester atau untuk hanya 1 pertemuan kalau Bapak taruh di situ gitu? Kalau yang di sini itu itu seluruh pertemuan Pak. Untuk seluruh pertemuan ya Pak? Iya. Berarti kita bisa taruh absen di situ, Google Meet di situ juga bisa ya Pak? Bisa Pak. Karena kan sama Pak di sini. Berarti kalau yang di bawah, yang di topik 1, topik 2 itu baru per pertemuan ya Pak? Pertemuan. Ya, terima kasih Pak. Iya. Oke, silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Mungkin dibiasakan aja Bapak Ibu, karena memang sistem itu kalau belum pembiasaan masih bingung ya. Nanti kalau udah terbiasa menggunakan, nanti sudah bisa sendiri untuk troubleshoot-nya. Yang penting ini Bu, tetap harus menggunakan ini. Saya sedikit memohon kepada Bapak Ibu, walaupun lebih simpel sebenarnya menggunakan grup WA atau grup Telegram itu kan lebih gampang ya. Tapi ini untuk tertib administrasi, jadi dari pihak fakultas memohon kepada Bapak Ibu tetap menggunakan sepada.unsurya.ac.id, walaupun ya awal-awalnya agak sedikit ribet, agak sedikit membingungkan, tapi ini buat kelancaran administrasi ke pihak kampus. Kalau masalah pengajaran Bapak Ibu bisa lah lewat Google Meet, WA, WhatsApp ya, Telegram dan sebagainya itu bisa. Tapi ini demi kelancaran tertib administrasi saja. Seperti itu ya Bapak Ibu.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi sambil berjalannya waktu aja nanti kita sharing setelah ini, setelah pertemuan ini. Saya kembalikan lagi ke Pak Bismil. Baik, terima kasih Pak Imron atas sharingnya. Ya mungkin kalau saya perhatikan juga, saya juga sambil nyoba-nyoba juga, memang mungkin keterbatasan kita di virtual ini memang tidak bisa langsung tersampaikan dengan apa yang disampaikan Pak Imron. Mungkin ada perlu repetisi atau pengulangan nanti Bapak Ibu. Namun jika ada masalah Bapak Ibu, monggo disampaikan aja. Habis ini setelah jadwal diberikan kepada Bapak Ibu melalui tim di fakultas kita di bagian administrasi, nanti mungkin kita akan buat grup untuk dosen TP dan dosen AE. Nanti kita pisah. Nah, Bapak Ibu bisa menyampaikan kendala-kendala nantinya apa saja yang berhubungan dengan LMS atau SPADA ini. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ke kegiatan selanjutnya. Sebelumnya saya kode dulu Bu Endah. Bu Endah, apakah standby di monitor atau belum, Bu Endah? Bu Endah? Mungkin disampaikan aja Pak Bismil untuk LPS harus. Enggak. Ada ya Bu Endah? Enggak, kalau nggak ada Bu Endah nanti ya. Bu LPS harus dikumpulkan lah. Contohnya ya. Bu Endah atau Pak Mufti? Pak Mufti. Wah ini lagi ada masalah. Bu Endah bisa monitor Bu Endah? Oke, kalau gitu saya juga Pak Bismil. Bu Endah, udah ada suaranya Bu Endah? Udah. Iya, ya, Oh, iya. terima kasih Pak. Oke, Bismil. baik. Karena apa? Sinyalnya nggak kuat kalau misalkan dinyalakan kameranya. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu dosen. Mohon maaf baru menyapa karena saya ini dual kamera, ada BIMTEK penyusunan kurikulum dari LLDikti dari pagi dan saat ini belum selesai. Yang pertama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah bergabung di rapat dosen FTK siang hari ini. Bagi yang mungkin sebelumnya, semester sebelumnya juga sudah mengajar, saya juga sampaikan terima kasih. Secara keseluruhan hasil pembelajaran kita semester lalu juga masih tergolong baik walaupun di masa pandemi. Nah, semoga harapannya juga di semester ganjil yang akan datang ini juga dapat berjalan dengan baik walaupun kita semuanya masih mengajar secara online. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menambahi bahwa saat ini Prodi Teknik Penerbangan sedang menyusun kurikulum baru yang memang berbasis MBKM. Jadi nanti kami ingin mengajak Bapak Ibu ada satu rapat online lagi menjelaskan atau memperkenalkan kurikulum kami dan juga sekaligus kaitannya dengan RPS. Nah, kami tentu saja kami memerlukan bantuan dari Bapak Ibu dosen dalam menyusun RPS. Nah, nanti kami akan paparkan di situ RPS-nya, formatnya, dan CPL yang akan dibebankan di masing-masing MK. Walaupun sebelumnya memang kita sudah pernah ya Bapak Ibu sekalian mencoba meminta RPS dari Bapak Ibu, namun yang ini sekarang lebih terstruktur lagi. Kemudian karena di semester yang akan datang ini kita sepenuhnya harus menggunakan LMS-nya Unsurya yang bernama SPADA Unsurya, himbauannya bahwa mohon digunakan dan otomatis Bapak Ibu kan nanti harus mengisi topik tiap pertemuan ya. Nah itu kaitannya kalau Bapak Ibu sudah mengisi topik tiap pertemuan, nanti tentunya dalam menyusun RPS kan sama sih sepertinya. Karena kan RPS intinya tiap topik pertemuan disampaikan, hanya memang formatnya lebih lengkap ya, dari metodenya, dari waktunya, dari bagaimana evaluasinya,
dari bagaimana penilaiannya dan sebagainya. Itu saja. Nanti untuk informasi selanjutnya kapan kita ketemu lagi khusus dalam sesi kurikulum dan RPS, dosen teknik penerbangan akan diinfokan lebih lanjut. Terima kasih, itu saja Pak Bismil. Iya, terima kasih Bu Endah. Iya Bapak Ibu, kalau untuk Prodi TP memang ada program MGKM. Namun kalau untuk Prodi Teknik Aeronautika memang berjalan seperti biasanya. Namun dari Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan lagi mengenai kegiatan seputar pendidikan dan pengajaran kita untuk semester depan? Monggo Bapak Ibu. Pak Ronald mungkin mau bertanya, Pak Ronald? Tidak ada. Pak Marsudi mau bertanya, Pak? Siap, Pak. Saya ingin bertanya, Pak. Oh iya. Ya, ini ditujukan ke siapa nih, Pak Bismil ya? Iya, kebetulan saya moderator, nggak apa-apa, Pak. Saya memfasilitasi aja. Bapak mau nanya ke Pak, siapa? saya bertanya dengan sebenarnya ditujukan Bu Enda tentang RPS, Pak. Iya, betul. Apakah RPS ini sudah mengikuti standar nasional pendidikan tinggi, Pak? Yang Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu. MBKM. Karena gini, Pak, masalahnya kan nanti pada saat penilaian akreditasi, ya, pengisian untuk RPS ini kan harus mengikuti standar yang baku, Pak. Artinya dari pemeriksaan dari asesor akreditasi harus merujuk ke sana gitu loh, Pak. Maksud saya itu kan harus diselenggarakan sekarang ini, Pak, karena nanti pada saat asesor datang sudah mengikuti standar yang ada gitu loh. Itu aja pertanyaan saya, Pak. Mungkin itu tadi, iya Pak. Saya izin menjawab, Pak. Mungkin tadi itu yang dijelaskan oleh Bu Endah tadi, Pak. Mungkin ada pertemuan sekali lagi membahas mengenai program MBKM ini. Namun kalau tidak keberatan, Bu Endah bisa bantu jawab ulang, Bu Endah, biar Pak Marsudi. Terima kasih, Pak Bismil. Iya Pak, betul memang sekarang semua prodi ya, terutama yang S1 ya, yang non vokasi memang harus membuat kurikulum baru yang berbasis yang memfasilitasi MBKM. Nah, kalau untuk LL Dikti 3 wilayah Jakarta itu paling lambat itu sudah harus jadi Januari 2022. Nah, saat ini kita sedang melakukan itu untuk mengejar target tersebut. Nah, tentunya RPS-nya juga harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan kurikulum baru tersebut. Makanya kami juga nanti perlu bantuan dari Bapak Ibu untuk menyusun RPS ya. Nah, nanti kami akan adakan satu kali pertemuan lagi untuk khusus tentang kurikulum dan RPS tersebut, Pak. Oke, siap Bu Indah. Makasih Bu. Sama-sama Pak. Oke Pak Marsudi ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Enggak, Pak Bismil, mungkin untuk informasi aja ya. Ya. Halo, iya Pak Bismil. Iya, kebetulan memang kami sudah membuat ya, kebetulan saya di kampus lain. Berhubungan dengan RPS yang baku itu sebenarnya nggak pernah dikeluarkan oleh dari Dikti. Yang ada di SN Dikti itu hanya poin-poin yang harus ada di dalam RPS, tetapi template sebenarnya itu kan belum ada. Gitu Pak. Ya, jadi di SN Dikti itu ada beberapa poin yang memang harus ada di dalam RPS, tetapi template yang sebenarnya yang dikeluarkan dari Dikti sebenarnya nggak ada. Gitu Pak Bismil. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, langsung ya Pak Bismil ya. Ya terima kasih Pak Victor. Iya betul Pak. Kalau SN Dikti sebenarnya nggak mengatur template RPS. Yang diatur terutama yang CPR-nya untuk yang sikap dan keterampilan umum ya. Nah, tapi kaitannya sama di RPS karena RPS nanti kan memuat CPL yang dibebankan ke masing-masing MK. Nah, itu juga nanti yang akan kami jelaskan ke Bapak Ibu dalam menyusun RPS bahwa kami dari Prodi sudah menentukan CPL yang akan dibebankan ke masing-masing MK. Jadi dari situ
acuannya Bapak Ibu dalam menurunkan nanti menjadi CPMK dan sub CPMK. Sub CPMK itu topik per sesi pertemuan. Ya. Cuma nanti memang bakunya tidak ada, tetapi ada semacam acuan ya di EPS itu harus tertera apa saja gitu. Itu saja. Terima Ya, kasih saya Pak Victor bisa- masukannya. Enggak, saya menambahkan Oh, iya. dikit, Bu. Ya, sama-sama Bu Enda. Bu Enda, saya menambahkan dikit. Apa yang dikatakan Pak Freddy tadi benar, Bu. Artinya memang nggak ada acuan baku ya terhadap RPS, tapi artinya ada yang kita ikutin gitu. Artinya sehingga pada saat pemeriksaan asesor itu kita sudah merujuk ke sana gitu loh. Ya atau template tertentu gitu ya sudah diikuti gitu loh. Akhirnya kenapa? Karena penilaian kita kan untuk meningkatkan akreditasi. Itu aja sih sebenarnya. Saya setuju dengan Pak Freddy tadi katakan ya. Pak Freddy tadi yang jawab. Iya, terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, Pak. Baik. Baik. Ada lagi Bapak Ibu untuk yang bertanya mengenai kegiatan semester depan? Saya izin bertanya, Pak. Apakah iya, silakan Bu Hemayanti. apakah kami bisa juga menggunakan WhatsApp group gitu untuk mendampingi LMS ini untuk kelancaran berjalannya kuliah ini nanti, Pak? Betul Bu, bisa Bu. Jadi kalau dari prodi sih mungkin karena ini keterkaitannya dengan langsung dosen ya, karena akun untuk staf admin juga nggak punya ya. Tadi kita juga cross check juga, ternyata staf admin juga nggak bisa untuk akses ke sini. Mungkin kalau misalnya saya dalam sesi tidak sibuk atau Pak Imran tidak sibuk, kita siap mengawal kok Ibu Himayanti. Jadi di grup pun kalau misalnya Ibu bertanya sebelum pelaksanaan kegiatan pendidikan ini ya kita siap ngawal juga Ibu Himayanti. Baik, Pak. Maksudnya tuh ada grup antara dosen dengan mahasiswanya gitu loh, Pak. Ya, saya bahasa Inggris itu punya grup WhatsApp juga khusus untuk dengan mahasiswa bahasa Inggris. Boleh. Betul. Baik. Dari semester lalu kita juga sudah Bu Himayanti ya. Pak, betul tadi buat. Iya, oke, baik. Terima kasih Pak. Pasti akan kita provide juga seperti Ya, itu yang seperti yang semester lalu. Baik, terima kasih Pak. Iya, terima kasih Bu. Baik, Bapak Ibu, saya rasa tidak ada lagi ya. Baik, mungkin Pak Freddy ada yang mau disampaikan, Pak Freddy silahkan. Baik, terima kasih Pak Bismil. Ya, sudah dipandu secara baik, juga tadi sudah dijawab pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih ini kepada semua dosen-dosen yang saya hormati dan saya banggakan. Intinya tadi LMS dengan sepada unsurya kita harus lakukan, tapi ada jalan-jalan tetap emergensi kalau misalnya ada beberapa yang masih belum bisa. Tapi kita harapkan sih yang mendengarkan di sini bisa lah. Juga Pak Bismil sempat sharing di mana itu ya, di grup mana, WhatsApp grup. Nanti mungkin WhatsApp grup yang untuk khusus dosen-dosen di semester ganjil 2021-2022 kita share lagi secara video yang sudah dibuat oleh ini ya, Puskominfo ya, Pak Bismil itu ya. Iya, Pak Freddy. Jadi video nanti kita share lagi biar Bapak Ibu juga bisa lihat-lihat lagi di sana. Sama-sama kita juga belajar, saya juga harus klik. Jadi mudah-mudahan lancar ya. Pak I Sukamto tentunya kalau bisa yang lain juga bisa harusnya ya Pak I ya. Pak I ini sudah 70 berapa Pak I? 70 something ya. Oh, Oke, baru yang 72. UPS tadi, UPS juga kita harapkan nanti semua dosen mengisi RPS tapi sesuai dengan CPL yang baru arahan dari Dikti tentang MBKM ya. Mahasiswa MBKM Kampus Merdeka ya, mahasiswa apa itu MB-nya? Belajar. Mahasiswa belajar Kampus Merdeka ya, atau apa tuh? Ya.
Merdeka Belajar Kampus Belajar Merdeka. Kampus Merdeka. MBKM, Belajar MBKM-nya Kampus ya, MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Merdeka. Semuanya merdeka. Tapi ya mudah-mudahan dengan kurikulum baru yang ada magang, ada pertukaran mata kuliah dari satu universitas ke universitas lain, itu akan banyak membantu peningkatan mutu dari kelulusan mahasiswa lah ya. Mudah-mudahan kita harapkan demikian. Itu mungkin yang dari saya. Terima kasih sekali lagi buat bapak-bapak dan ibu-ibu dosen yang sudah banyak membantu kemajuan di Universitas Dirgantara Marskal Suradharma. Itu aja Pak Bismil. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Bye-bye Pak Freddy. Terima kasih Pak Freddy atas kata akhirnya ya. Tadi ada kata sambutan, kata akhirnya. Ya, foto bersama dulu, Pak. Oh iya. Foto. Siapa yang mau capture, Bu? Pak, bismillah ya MC-nya. Saya nggak tahu nih. Yang mau capture saya berarti ya. Iya, sekali. Baik Bapak-bapak, monggo dihidupkan videonya. Ya, mudah-mudahan ini sinyalnya kuat ini, sinyal saya maksudnya ya. Waduh, hilang lagi. Ini mohon maaf di saya mungkin karena sinyal jadi nggak semua video ini ke capture on-nya, videonya on, Pak. Oke, satu kali lagi Bapak ya, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, jadi waktu juga yang memisahkan kita. Kami dari Prodi mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang diberikan, dan kalau ada kesalahan kata selama pembawaan ataupun tindakan yang salah mohon dimaafkan. Karena selama masih pandemi, kami mengharapkan dari Prodi Bapak Ibu tetap sehat, tetap safe dengan keadaannya dimanapun berada. Amin, amin. Saya undur diri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih Pak I Sukamto nih, terutama juga Pak Pak Freddy, Pak Bu Sulasti Revin tulisannya. Kenapa Bu Sulasti Revin? Nggak istri itu ya?